Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu yang saya hormati Bu Triwidayanti, SPD MPD, selaku dosen mata pengampu strategi pembelajaran anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode bermain. Sebelum mulai, izinkan kelompok kami untuk perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Febrianti dengan NIM akhir 219 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Novioli Nurmat Afika dengan NIM akhir 003 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Evi Suci Novitasari, NIM akhir 225 sebagai pemateri. Selanjutnya ada pengertian metode bermain pada pembelajaran anak usia dini. Metode bermain merupakan cara pembelajaran yang memanfaatkan kegiatan bermain sebagai sarana bagi anak untuk memperoleh pengalaman belajar, rasa senang, serta mengembangkan imajinasi dan berbagai aspek perkembangan. Melalui bermain, anak diberi kesempatan untuk bereksplorasi menggunakan media sederhana di lingkungan sekitar, sehingga anak lebih mudah memahami konsep dasar. Pengertian bermain menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Jean Piaget, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang karena memberikan rasa senang bagi anak. Bermain juga dipahami sebagai aktivitas yang menimbulkan kenikmatan dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang kedua, menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial karena pengetahuan pertama anak diperoleh dari lingkungan sosialnya, kemudian berkembang menjadi kemampuan berpikir. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berpikir dan mencari cara untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menurut Verbel, menekankan pembelajaran yang berpusat pada anak melalui bermain bebas, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik, termasuk kegiatan di luar ruangan dan penggunaan alat mainan dari lingkungan sekitar. Prinsip utama belajar menurut Verbal adalah anak harus aktif, otoaktif, diberi kebebasan untuk bereksplorasi serta belajar melalui pengalaman langsung terhadap objek. Selanjutnya, tujuan penggunaan metode bermain. Yang pertama, pengembangan fisik dan motorik. Tujuan utama metode bermain adalah membantu perkembangan fisik anak, terutama keterampilan motorik kasar dan halus. Saat bermain, anak melakukan aktivitas seperti berlari, melompat, menyusun benda, atau memegang alat permainan yang melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, serta kekuatan otot. Selain itu, penggunaan seluruh panca indera selama bermain membuat anak lebih aktif secara fisik dan meningkatkan kesehatan tubuhnya. Yang kedua, pengembangan kognitif dan kreativitas. Metode bermain bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir anak melalui pengalaman langsung. Anak belajar memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengembangkan imajinasi saat bermain. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran melalui bermain dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan kognitif karena anak bebas mengeksplorasi ide serta mencoba berbagai solusi secara mandiri. Nah, yang ketiga, pengembangan sosial dan emosional. Bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Melakukan kegiatan ini, anak belajar bekerja sama, berbagi, menunggu giliran, bernegosiasi, serta memahami aturan sosial. Penelitian tentang metode bermain peran menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan sosial anak karena mereka belajar memahami peran dan perasaan orang lain. Selain itu, bermain juga membantu anak mengekspresikan emosi secara sehat, mengelola frustasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, pengembangan bahasa. Saat bermain, anak sering melakukan komunikasi spontan seperti berdiskusi, bercerita, atau berpura-pura memainkan suatu peran. Interaksi tersebut membantu memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan berbicara, serta melatih kemampuan memahami instruksi. Metode bermain secara alami mendorong anak menggunakan bahasa dalam situasi nyata sehingga perkembangan komunikasi menjadi lebih optimal. Yang kelima, pengembangan moral dan agama. Metode bermain juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap saling menghargai. Dalam permainan, anak belajar memahami aturan serta konsekuensi dari tindakan mereka.
Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran agama melalui bermain dapat mengoptimalkan perkembangan moral religius anak karena nilai diajarkan melalui pengalaman langsung yang menyenangkan. Yang terakhir, meningkatkan kemotivasi dan minat belajar. Belajar melalui bermain membuat proses pembelajaran terasa menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi intrinsik anak. Bermain memberi rasa ingin tahu yang tinggi dan membuat anak aktif mengeksplorasi lingkungan. Metode ini efektif karena anak merasa belajar tanpa tekanan sehingga proses belajar menjadi lebih alami dan bermakna. Selanjutnya, prinsip pembelajaran melalui bermain. Bermain bukan sekedar aktivitas mengisi waktu, tetapi merupakan cara alami anak untuk belajar, mengeksplorasi lingkungan, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Ada beberapa prinsip pembelajaran melalui bermain pada usia dini. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Yang kelima, fleksibel dan tidak memaksa. Yang terakhir, menggunakan media dan alat permainan edukatif. Selanjutnya, jenis-jenis metode bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, bermain bebas. Yang kedua, bermain terpimpin. Yang ketiga, bermain peran. Yang keempat, bermain konstruktif. Yang kelima, bermain sensori motor. Yang keenam, bermain edukatif. Yang ketujuh, bermain tradisional. Yang delapan, bermain kreatif dan seni. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan metode bermain di kelas. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam metode bermain menurut Ali Priyono. A. Tahap persiapan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menjelaskan manfaat dari kegiatan bermain yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan macam kegiatan bermain. Yang keempat, menentukan ruang dan tempat bermain. Yang kelima, mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam kegiatan bermain. B. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdapat 3 hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Tahap pembukaan. Guru memberikan arahan kepada anak berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Anak-anak melakukan kegiatan bermain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang terakhir, tahap penutupan. Guru memberikan reward kepada anak yang telah menyelesaikan kegiatan bermain dengan benar dan memberikan arahan kepada anak yang belum melakukannya dengan benar. Contoh kegiatan metode bermain di kelas PAUD. Contoh kegiatan metode bermain berbasis strategi pembelajaran kegiatan bermain peran toko seperti contohnya yaitu toko buah. Anak bermain peran sebagai penjual dan pembeli buah. Guru menyiapkan buah mainan, keranjang, dan uang mainan. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap anak mendapatkan peran secara berganti. Yang pertama ada strategi yang digunakan pembelajaran berpusat pada anak, belajar melalui interaksi sosial, kerja kelompok, belajar kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaksanaan singkat. Guru hanya memberi aturan sederhana dan contoh cara bermain, kemudian membiarkan anak berinteraksi, berdialog, memilih peran, dan menyelesaikan masalah sendiri saat bermain. Ketiga, hasil yang diharapkan anak belajar berkomunikasi, mengenal jumlah sederhana seperti jual beli dan belajar aturan serta mengembangkan kemampuan sosial melalui kegiatan bermain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode bermain. Kelebihan metode bermain ada 6. Yang pertama, melatih keberanian. Yang kedua, menarik perhatian anak. Yang ketiga, anak menghayati peristiwa. Yang keempat, melatih anak menyusun pikirannya. Yang kelima, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keenam, mendorong minat dan motivasi belajar. Selanjutnya, kekurangan metode bermain ada 7. Yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan melalui permainan. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, risiko dampak negatif dari kalah menang. Yang keempat, berpotensi menimbulkan pertengkaran. Yang kelima, mengganggu ketenangan kelas lain. Yang keenam, tujuan pembelajaran tidak tercapai jika persiapan kurang matang. Yang ketujuh, memerlukan strategi dan media pembelajaran. Inti dari video tersebut yaitu bermain merupakan cara alami anak untuk belajar dan berkembang. Melalui aktivitas bermain, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan kreatif secara menyenangkan. Interaksi yang terjadi saat bermain
membantu anak memahami lingkungan serta membangun pengetahuan baru. Oleh karena itu, bermain bukan hanya sekedar hiburan, tetapi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Kesimpulannya dari materi ini yaitu metode bermain pada pembelajaran anak usia dini merupakan cara efektif yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Melalui bermain, anak dapat mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, serta meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, metode bermain sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal.